محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بي يا رب واجع الرجاء غير منعكس لديك واجع الحساب غير منخرم يا رب بي يا رب واجع الرجاء غير منعكس لديك واجع الحساب غير منخرم يا رب وامنن على جماعنا الحاضر مغفرة تمحو الخطايا في بدء ومعتدم يا رب والآل والأصحاب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالأهد والذمم يا رب بير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وذريته بأن الله يغفر ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بسببهم وكرامهم في الدين والدنيا والآخرة أسابكم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara minhum firqatin ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa in asdiqa'il hadis bi kitabillah abdul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayrul umur muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa kama qala mu'allim rahimahumullah ala tafsiri surat Yasin nafanallahu wa iyyahum bi ulumihi wa ala mufidin amin. Qala wa fil labdi Yasin khamsata aqwal. Al-hadirin kiram, para alim ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat, bini sepuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan malam hari ini.
khusus orang tua kita bersama almarhum Bapak Haji Satiri serta seluruh DKM Masjid Izharul Haq dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan kecuali untuk rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam karunia kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'adu fi ahkami syariah, hamba yang tunduk patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Seraya kita bersalawat kepada dia dengan satu harapan, mudah-mudahan kita sekalian kelak diaku Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan pula kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah serta berziarah di makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah kecintaan kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul juma' ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala mu'allim rahimahumullah wa fil lamdi yasin khamasatu aqwal. Melanjutkan kajian kita pada Ahad yang lalu tentang Yasin, dari surah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin hingga seluruh fadilah keutamaan-keutamaannya, hingga sampailah kita kepada makna dari lafaz Yasin itu sendiri. Kita sering Yasin tapi kita nggak tahu maknanya, ya. Meskipun pada mufasir menyebut bahwa Yasin itu dikembalikan maknanya kepada Allah. Allahu a'lam bil muradif. Sesungguhnya Allah yang mengetahui akan makna apa-apa yang tersurat di dalam kalimat Yasin. Hanya saja ada 5 pendapat ulama tafsir tentang makna Yasin itu. Qala ba'dul mufassirina Yasin ya insan wa 'adatul arabi annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan summa yatalaffaduna bihi wa ya'khuduna min ya'in nida'in ya wa minal insani syaitan sinan fatarakkabuhuma fasara Yasin al muradu minhu ya Muhammad alaihi salatu wassalam. Berkata sebagian ahli tafsir mufassir menyatakan tentang makna Yasin. Yasin ya insan. Yasin maknanya ya insan, wahai manusia. Kenapa? Wa adabul arabi, karena kebiasaan orang Arab, annahum sesungguhnya mereka itu yakhuduna min kulli kalimatin harfan. Mereka itu seringkali mengambil dari setiap kalimat itu untuk menyingkat dengan satu huruf, ya. Itu kebiasaan orang Arab. Kalau menyingkat pakai satu huruf, sama dengan kita, ya. Kita terkadang singkatan-singkatan ada dengan satu huruf atau dengan 2 huruf. Nah, kebiasaan orang-orang Arab itu kalau mengambil kalimat itu untuk disingkat dengan satu huruf saja. Summa yatalaffaduna bihi, kemudian dia melafalkan dengan satu huruf itu. Wa yakhuduna min ya, dia mengambilkan dari huruf ya dengan panggilan ya unnida, ya itu panggilan. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Kemudian dari wa minal insan, dari kalimat insan itu diambilkan kalimat sid. Jadi Yasin, makna Yasin itu maknanya adalah ya insan, wahai manusia. Nah, wa farakkabuhuma fasara, kemudian digabungkan 2 kalimat itu, fasara, maka menjadilah Yasin. Al-muradu minhu, makna yang dikehendaki dari kalimat Yasin itu ya Muhammad, karena insan yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkait lagi dengan ayat selanjutnya di mana Allah menyebutkan wal Qur'anil Hakim
demi Quran yang penuh dengan kebijaksanaan, innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad laminal mursalin adalah bagian dari rasul yang aku utus. Jadi mufassir menyebut Yasin itu adalah singkatan, ya-nya sebagai ya harfun nida, sinnya sebagai insan. Nah, insan yang dimaksud ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Maka Yasin itu maknanya ya Muhammad alaihi salatu wasallam, wahai Rasulullah Muhammad, ya. Wa qala ba'dul musa wa qala ba'dul musafirin wa qala ba'dul mufassir, dan sebagian abdi tafsir menyatakan pula al-muradu minhum, yang dimaksud dari kalimat Yasin itu ya sayyidil mursalin. Jadi ada yang menyatakan ya insan dengan sebutan ya Muhammad Rasulullah, ada yang menyebut ya disebutkan ya sayyidil mursalin, wahai pemimpin para utusan, pemimpin para rasul, ya. Ini karena mengagungkan, Allah mengagungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa qala ba'duhum, dan berkata ahli tafsir lagi, Yasin itu ismun min asma'il Qur'an. Yasin itu adalah nama dari nama-nama Al-Qur'an. Ya, nama Al-Qur'an bukan hanya Al-Qur'an, bukan hanya kitabullah, bukan hanya li dzikrillah, ya, tapi juga bermakna Yasin juga termasuk di dalamnya nama Qur'an. Ai ba'duhum Yasin ismun min asma'illah. Juga ada yang menyatakan bahwa Yasin itu sebagian mufassir adalah nama dari asma Allah. Ya, asma Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, asma Allah itu banyak, ya. Wa qala ba'duhum Yasin ismu surah, dan juga ada yang menyebut bahwa Yasin itu adalah nama dari surah Yasin itu sendiri. Ya, kita sering menyebut suratul Yasin, ya, seperti tafsir suratul Yasin. Jadi Yasin ini ada yang menyebut memang aslinya adalah nama untuk surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ada 5 pendapat. Yang pertama menyebut bahwa Yasin itu adalah bermakna ya insan, yang dimaksud ya Muhammad Rasulullah. Kemudian ada yang menyebut Yasin itu bermakna ya sayyidil mursalin, wahai pemimpin para utusan Allah. Ada yang menyebut bahwa Yasin itu adalah asma'un min asma'il Qur'an, nama-nama yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ada yang menyebut bahwa Yasin itu asma'un min asma'illahi ta'ala, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang menyebutkan Yasin itu adalah nama untuk surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa dzakara fi tafsiril Istiradadi, dan dijelaskan di dalam kitab tafsir Al-Istiradadi, annallahu ta'ala arba'u alafin ismun, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 400 nama, 4.000 nama. Ya, arba'atu alafin, Allah itu memiliki 4.000 nama. Ya, kalau kita tahunya Allah memiliki 99 nama atau Asmaul Husna, ya. Namun di sini di dalam keterangan tafsir Istirabadi itu disebutkan Allah itu memiliki nama bukan cuma 99, tapi Allah memiliki nama sebanyak arba'atu alafil ismun. Ya, ada 4.000 nama. Alfun minha la ya'rifuhu ghairullahi ta'ala. Ada 1.000 nama yang tidak ada orang mengetahuinya, tidak ada makhluk yang mengetahuinya, yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wa alafu minha la ya'rifuhu ghairul malaikah. Ada juga 1.000-nya lagi dari 4.000 itu, 1.000-nya lagi
yang tahu hanya Allah dengan para malaikatnya saja. Ini nama Allah. Jadi asma Allah itu banyak, bukan cuma 99 saja. Kalau kita tahunya 99, rupanya nama-nama Allah itu ada 4000 nama. 1000 nama hanya Allah yang tahu, tidak ada satupun makhluk yang tahu. 1000 nama lagi Allah yang tahu dan juga para malaikat yang tahu, yang lainnya kagak tahu. Yang namanya iblis kagak mengetahui nama yang 1000 ini, ya. Binatang-binatang pun tidak ada yang mengetahui. Juga kemudian pohon-pohon dan sebagainya juga nggak ada yang tahu. 1000 nama yang hanya tahu hanya Allah dengan para malaikat saja. Wa alafu fil lauhil mahfuz, dan 1000 nama lagi ada tertera di lauhil mahfuz. Berarti semua makhluk tuh tahu, ya, makhluk-makhluk yang ada di lauhil mahfuz itu tahu semuanya. 1000, jadi ada 3000 nama, ya. 1000 nama hanya Allah saja yang tahu, kemudian 1000 nama lagi Allah dengan para malaikat saja yang tahu, kemudian 1000 lagi ada di lauhil mahfuz. Nah kemudian wa 300 fi Taurat, 300-nya lagi itu ada di dalam kitab Taurat keterangannya. Wa 300 fil Injil, kemudian 300 lagi ada di dalam kitab Injil. Wa 300 fi Zabur, dan 300 lagi ada di dalam kitab Jabur. Jadi 900 nama Allah itu terbagi. 300 ada di dalam kitab Taurat, 300 ada di dalam kitab Jabur, dan 300 ada lagi di dalam kitab Injil. Berarti sisanya berapa, saudara? Sisanya ada 100, ya. Nah, di mana kitab yang 100 ini, nama yang 100 Allah ini? Wa mi'atum minha, dan 100 nama ya dari yang 1000 nama itu fil Quran, ada di dalam Quran. 100 nama ada dalam Quran, ya. Tis'atu wa tis'itu tis'atun wa tis'una zahirah, 99 nama itu yang zahir, tampak jelas, ya. Wa wahidun minha khafiyun, dan yang satu lagi itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'rifuhu, dan tidak akan pernah diketahui. Wa ismul a'zam, disebut dengan ismul a'zam, ya. Satu itu semuanya ada 99 disebut dengan asmaul husna. Ada satu nama Allah yang disembunyikan oleh Allah yang disebut dengan ismul a'zam, la ya'rifuhu illa anbiya wal mursalin, yang tidak diketahui kecuali para nabi dan para rasul saja. Jadi jelas nama Allah itu banyak, ya. Mungkin saja salah satunya adalah Yasin, itu adalah nama Allah di antara 4000 nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita jangankan yang 1000 nama, yang 100 nama saja, 99 nama saja belum tentu kita hafal, betul nggak? Hafal nggak kita? Ada yang hafal asma Allah, ya, asmaul husna. Nah, itu nama-nama Allah itu. Kalau seandainya kita bisa menghafalnya, kita mengenalnya asma Allah, itu sangatlah luar biasa. Saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi satu nama Allah disembunyikan. Wa minha khafiyun wa huwa asmaul a'zam, disebut dengan asmaul a'zam, nama yang paling agung, ya. Asma Allah nama yang paling agung. Ya, kita tahunya Allah Azza wa Jalla, kalimat Allah, ya, lafaz Allah. Lafaz Allah itu termasuk di dalam asmaul husna yang 99 nama. Nah, yang satu nama ini disembunyikan, hanya yang mengetahui adalah para nabi dan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak akan mungkin tahu, saudara, ya. Jangankan kita, para aulia illah saja kagak tahu. Yang tahu hanya para nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah sebagian dari rasul yang aku utus. Ala siratil mustaqim, ala siratil mustaqim,
Ya, kalau kita baca Yasin kan begitu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ya. Ala siratil mustaqim. Atas jalan yang lurus, ala siratil mustaqim. Ya, al-muradu yang disebut dengan minas sirat, sirat itu jalan. Yang disebut dengan jalan itu adalah ad-dinul Islam. Jadi Allah mengutus Rasulullah Muhammad sebagai salah satu dari utusannya, salah satu dari utusan di antara para nabi-nabi lain, membawa misi yaitu siratal mustaqim, membawa agama yang bernama al-Islam. Islam ini adalah agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia itu enggak punya nama. Agama enggak ada namanya. Namanya adalah agama samawi. Agama yang berasal dari langit. Bukan Islam, bukan. Islam itu ketika Rasulullah wa raditu lakumul Islam Madinah, dan aku redha Islam sebagai agamamu. Itu ketika Rasulullah melaksanakan hajjatul wada, ya. Nah, itu haji yang terakhir, begitu datanglah ayat yang menerangkan tentang waraditu lakumul Islam Madinah. Artinya tuntas sudah risalah Rasulullah, tugas Rasulullah sampai di situ. Makanya Sayyidina Abu Bakar menangis ketika mendengar kabar dari Rasulullah tentang ayat ini yang menceritakan tentang aku redha Islam sebagai agamamu, ya. Nah jemaah, karena dipastikan maka kalau sudah tuntas apa yang menjadi tugasnya, maka Rasulullah akan meninggalkan para sahabatnya kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Yakni ya Muhammad innaka laminal mursalin wa dinika dinul haq wal Islam. Itu maknanya kalimat siratal mustaqim, itu panggilan ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka sesungguhnya engkau laminal mursalin, adalah sebagian dari rasul yang diutus oleh Allah, wa dinika, dan agamamu dinul haq, yaitu agama yang benar, al-Islam, agama Islam, ya, ad-dinul haq, agama yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Yasin itu saudara, kenapa para ulama memilih Yasin untuk selalu dibaca di setiap kali kita ada pertemuan, ya. Kendurian kita baca Yasin, kemudian kita bersih-bersih desa baca Yasin, kan gitu ya. Kalau di daerah-daerah kan begitu. Kita pengantenan atau tasakuran baca Yasin, kemudian nujuh hariin baca Yasin, hari kelahiran baca Yasin, sampai hari kematian baca Yasin. Kenapa? Karena di dalam Yasin itu ditegaskan oleh Allah akan kebenaran dari risalah yang dibawa baginda Nabi. Ala siratul mustaqim aidinul haq wal Islam. Yang dimaksud Rasulullah membawa satu ajaran, Rasulullah membawa satu agama, agama yang benar-benar agama yang datangnya dari Allah, yaitu al-Islam, ya, tauhid kepada kita, agar kita meyakini tidak ada lagi keraguan-raguan bahwa Rasulullah sebagai seorang nabi, meskipun beliau seorang manusia, tapi manusia yang dipilih oleh Allah sebagai khataman nabiyyin, nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan seluruh risalah para nabi dan para rasul, di mana agama yang dibawa nabi adalah agama yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal kufar ala dinul batil, sementara keyakinan orang-orang kafir terhadap agamanya adalah batil, sesat, ya. Selain Islam maka dianggap sesat. Jadi semua agama-agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul terdahulu,
Para nabi dan para rasul terdahulu dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian sampai dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah datang, saudara, ya, Rasulullah datang, Rasulullah diutus menjadi khataman nabiyyin, adanya Al-Qur'an, maka semua agama-agama yang ada atau agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul harus ikut kepada agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam. Para pengikut nabi terdahulu, pengikut Nabi Musa misalnya kaum Israel, kemudian pengikut Nabi Isa misalnya Kristiani, itu ketika Rasulullah memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi, maka dengan otomatis mereka harus bertauhid, memperbaharui tauhidnya untuk mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah yang terakhir, ya. Makanya Pendeta Naufal, salah satu dari kerabat Sayyidatina Khadijah, saat mengetahui kabar dari Khadijah tentang keberadaan Rasulullah yang menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, kemudian dia menyatakan, andai aku diberi oleh Allah untuk hidup di mana Rasulullah Muhammad dinobatkan sebagai nabi, maka aku akan bersaksi aku sebagai umatnya, aku akan bertauhid kepadanya, aku akan bersaksi beliau sebagai nabi akhir zaman, nabi khataman nabiyyin, penutup para risalah nabi-nabi terdahulu, ya, aku akan bertauhid kepadanya. Demikian pula Pendeta Bahirah yang bernama Al-Jarjus, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdagang ke negeri Sam bersama dengan pamannya Abu Talib, kemudian di tengah jalan dia melihat ciri-ciri kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terdapat di dalam kitab-kitab Taurat, Injil dan juga Zabur. Kemudian beliau pun meminta Abu Talib dan rombongannya untuk datang singgah di tempatnya, kemudian dijamu, kemudian diberitahu bahwa sesungguhnya orang ini, anak ini yang engkau bawa wahai Abu Talib, kelak akan menjadi khataman nabiyyin. Kemudian pulanglah, kembalilah ke kota Makkah, jangan lanjutkan lagi perjalanan ke kota Sam untuk berdagang, karena sedang diincar oleh orang-orang Yahudi untuk dibunuh. Lantaran orang Yahudi tidak akan pernah mau di mana nabi terakhir itu adalah nabi yang diutus oleh Allah, bukan dari kalangan mereka. Maka Jarjus menyatakan, andai saja anak ini kelak menjadi seorang nabi dan dinobatkan sebagai seorang nabi, maka aku akan bertauhid kepadanya, aku akan bersahadat kepadanya, aku akan bersaksi kepadanya di mana dia adalah sebagai seorang nabi utusan Allah yang terakhir. Ini saudara, ini tauhid, ya. Laminal mursalin, Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan Rasulullah, Allah utus Rasulullah membawa ala siratil mustaqim, yang tiada lain adalah ad-dinul haq wal Islam. Sementara orang-orang kafir, kepercayaan orang kafir, agama orang kafir nyatakan waqafarun ala dinul batil, dan orang-orang kafir itu mereka agama mereka adalah agama yang sesat. Fa in qila, kalau seandainya dikatakan aqsamallahu bi anna Muhammadan sallallahu alaihi salatu wasallam minal mursalin, fa in kana hadza qasamu lil kufar, kalau seandainya dikatakan dengan bersumpahnya Allah Subhanahu wa taala atas keberadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kalimat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin adalah kalimat sumpah, ya. Akhirnya Allah menyatakan wal Qur'an, demi Qur'an yang maha bijaksana. Allah bersumpah itu demi Al-Qur'an akan keberadaan baginda Nabi sebagai utusannya, ya, akan sebagai utusannya minal mursalin. Fa in kana hadza qasamun lil kufar, kalau seandainya keadaan sumpah ini ditujukan kepada orang-orang kafir, bi ayyasaddiquna bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin, agar mereka
menyatakan kebenaran atau membenarkan akan keberadaan Rasulullah Muhammad sebagai salah satu dari utusan Allah Subhanahu wa taala, fahum la yusaddiquna, maka mereka tidak akan pernah mau mengakuinya. Mereka nggak akan pernah mau mengakui akan keberadaan Rasulullah Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sebagai sumpah yang diberikan atau yang disampaikan untuk orang-orang kafir, ya. Namun saudara, sumpah yang ada di dalam kalimat ini, kalimat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, ini tiada lain adalah sebagai sumpah ini adalah sebagai pernyataan Allah, ujibu bi annallaha ta'ala arada ayu akida yuqidu kalamullahil munkarin, yaitu sebagai pentauqidan, pengkokohan kepada orang-orang kafir. Fal qasamu nau'um min ta'kid, falidzalika aqsamallahu ta'ala bihi lil ujubi lil hujjah, ini sebagai hujjah, sebagai alasan Allah, ya, sebagai argumentasi Allah akan mengkokohkan kalimat atau mengkokohkan ayat yang berkenaan tentang keberadaan Rasulullah sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa in kanal muslimin, kalau seandainya diberikan kepada orang-orang yang beriman, bi ayyasdukuna di mana agar orang-orang yang beriman itu meyakini anna Muhammadan liman mursalin, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sebagai utusan Allah, fahum yusaddiquna, maka sesungguhnya orang-orang kafir itu, orang-orang muslim itu akan membenarkan apa yang telah dinyatakan oleh Allah. Kenapa? Karena sifat orang yang beriman adalah sifatnya tidak ada sedikit pun dalam hatinya keraguan-raguan. Orang yang beriman, maka kalimat qasam sebagai sumpah Allah ini kalau dinyatakan kepada orang yang beriman itu pentauqidan, ya, artinya penekanan kalau betul-betul orang yang beriman tidak akan pernah ragu terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Allah lewat lisan baginda Nabi terhadap keberadaan Rasulullah. Kalau semisalnya kalimat aqsam atau kalimat qasam ini, kalimat sumpah ini diberikan kepada orang kafir, itu hanya sebagai hujjah, penguat akan keberadaan kalimat atau firman Allah tentang keberadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tetap saja orang kafir dikasih tahu, orang kafir diingatkan, tetap saja yang namanya orang kafir tidak akan pernah percaya, ya, akan pernah percaya orang kafir. Karena sifat kafir itu begitu, menafikan akan keberadaan apa yang disampaikan, ragu dia, ya, adanya keraguan-raguan terhadap apa yang disampaikan. Karena keraguan itulah menyebabkan pengingkaran terhadap kebenaran. Nah, yang seperti inilah Allah menjadikan qasam itu sebagai hujjah, argumentasi untuk mengkuatkan, litakid, pengkokohan terhadap kalimat dari keberadaan Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, Yasin ini adalah surah yang mengandung tauhid. Kalau kita baca, maka kita akan teresap dalam hati kita pembenaran akan keberadaan Rasulullah sebagai khataman nabiyyin, nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan risalah para nabi dan para rasul. Udah nggak ada tuh istilah kita ragu. Lebih lagi yang namanya orang yang beriman itu kan definisinya atas diku maja'a bihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam mimma ulima minad dini bid-darurah la mutlaqan. Orang yang beriman itu adalah orang yang yakin dan percaya, tidak ada di dalam hatinya keraguan-raguan terhadap apa yang dibawa dan dirisalahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam. Al-Quran
datangnya dari Allah lewat lisan baginda Nabi. Ma syarahallahu bilisanin nabiyyi minal ahkam, dari lisan Rasulullah ini keluar ya hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya hukum Allah tentang keberadaan Rasulullah Muhammad sebagai utusan Allah yang menjadi penyempurna para nabi dan para rasul-rasul terdahulu. Kaum muslimin wa zumratul hadirin rahimakumullah, tanzilun fa in qara bin nasbin yakunu nasabun bil fi'li mahdzufun ya taqdiru fa taqdiruhu iqra'u tanzilul azizin, yakni ya Muhammad iqra munazzila minal azizir rahim. Tanzilun ada yang dibaca tanzila ya, dibaca qara'a bin nasab, dibaca dengan dinasabkan. Kenapa? Yakunu nasbun minal fi'li, karena keberadaannya sebagai nasab dari fi'il, di mana fi'il yang mahlub, yang dibuang. Maka takdirnya, artinya rinciannya, ikra tanzilun, bacalah apa-apa yang telah diturunkan Al-Aziz oleh zat yang maha perkasa, yakni ya Muhammad ikra, wahai Muhammad bacakanlah, munazzila, apa-apa yang telah diturunkan minal azizir rahim, dari zat yang maha perkasa dan maha agung. Wa in quri'al birrafa, kalau seandainya dibaca tanzilu ya, karena dibaca tanzila azizir rahim atau tanzilul azizir rahim, dibaca nasab dibaca rafa ya, kalau seandainya dibaca rafa maka maknanya beda. Wa in quri'a birrafa yakunu khabar lil mubtada, yaitu menjadi khabar yang mubtadanya itu mahdzuf, mubtadanya dibuang ya. Kan biasanya kalau kalimat berada di depan, ini tanzilul azizir rahim kan kalimat depan nih ya kan, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin tanzilun min rabbir rahim, tanzilun azizir rahim, kan gitu kan, adanya di awal kalimat kan, betul gak? Harusnya dia harus jadi mubtada, ini menjadi khabar di mana mubtadanya mahdzuf, dibuang ya, mubtadanya dibuang. Maka takdirnya fataqdiruhu hadzal Qur'an munazzilu alaika biwasitatin Jibril alaihi salatu wassalam minallah. Ini bermakna bahwa sesungguhnya hadzal Qur'an, ini Al-Qur'an. Jadi hadzal Qur'an ini menjadi mubtada, mubtadanya dibuang. Munazzilu alaika, yang telah diturunkan alaika atas engkau wahai Muhammad, biwasitatin, dengan perantara. Perantara, siapa perantaranya? Jibril alaihi salatu wassalam minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Ghalib, yang maha pemenang, Al-Mutaqaddim minal asi, yang bisa membalas kepada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Rahim, Ar-Rahim, makna Ar-Rahim lil muti'ina, bagi, yaitu zat yang maha pengasih kepada orang-orang yang taat kepadanya. Fa'aqra ya Muhammad, maka bacakanlah wahai Muhammad hadzal Qur'an, ini Al-Qur'an, lil munkarina, kepada orang-orang yang ingkar. Maka seakan-akan kalau dibaca rofa saudara, itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad, ya Muhammad ikra fa'aqra'u ya Muhammad hadzal Qur'an lil munkarina, bacakanlah Al-Qur'an ini wahai Muhammad kepada orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang kafir. Maka di sini juga kita, kalau kita sering membaca Al-Qur'an, membaca surah Yasin ya, kita baca surah Yasin hatta yasmauna, kemudian mereka akan selalu mendengar bacaan-bacaan Yasin. Maka sunnah itu sebenarnya ya, kenapa para ulama-ulama kita itu selalu membaca Yasin di setiap kali ada acara, karena memang begitu. Karena memang kalau Yasin kita menyebut dengan tanzilul minal Qur'anil hakim,
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilul azizir rahim misalnya, ya. Maka kita diperintahkan untuk membaca sebagaimana Rasulullah diperintahkan, ya Muhammad fa'aqra ya Muhammad hadzal Qur'an lil munkarin, wahai Muhammad bacakanlah ayat itu, ayat Yasin kepada orang-orang yang ingkar, agar kenapa? Hatta yasmauna, agar hingga mereka bisa mendengar kalamku, wa yukhabuna minni, dan mereka akan punya rasa takut kepada diriku, wa yaji'una ilal insaf, dan kemudian mereka bisa kembali kepada diriku dengan keadaan sadar. Maka kalau ulama menyuruh kita membaca Yasin di setiap acara, saudara, itu kan nanti kan kedengeran dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah, agar mereka mendengar tuh Yasin, ya, kelulung hatinya. Dengan mereka mendengar ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka akan kembali kepada Allah dengan keadaan insaf, artinya dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya, ya. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, insaf litunzira qauman ma unzira aba'uhum, allamu ta'lil litanzilun qabla bima fi anzara linnafi ay lam tadhur abaihim wa aqrabuna litatawwala muddatul fitrah wallahu a'lam bisawab. Ini sampai dengan kita membahas Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Jadi kesimpulan kita di dalam membaca atau menjelaskan tentang tafsir Yasin, dari kalimat per kalimat atau dari kata per kata atau dari ayat per ayat, memberikan pengertian bahwa sesungguhnya Yasin ini adalah termasuk di dalam ayat-ayat yang mengandung tauhid akan kebenaran risalah baginda Nabi. Jadi kita nggak boleh, udah lagi tidak ada lagi rasa sak atau rasa ragu terhadap keberadaan baginda Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah membawa risalah yang bernama ala siratim mustaqim, ayyuddinul Islam ad-dinul haq, yaitu dinul Islam, agama yang hak, agama yang benar. Kalau sudah dinyatakan seperti ini ala siratim mustaqim, maka jangan sampai ada kekeliruan dalam diri kita. Jangan kita menganggap bahwa agama kita ini belum tentu baik dibandingkan agama yang lain, ya. Karena sekarang ini kan ada satu aliran, ya, yang menyatakan kita harus bisa bertoleransi. Jangan kita menganggap agama kita adalah agama yang paling baik dibandingkan dengan agama yang lain. Bagaimana kita bisa menyatakan agama kita enggak lebih baik dari agama yang lain? Bodoh saja, betul enggak? Agama kita adalah agama yang terbaik, saudara. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya dalam diri kita. Jangan kita menganggap ada agama yang lain, agama yang lebih bagus dari kita. Enggak bisa. Kita harus yakin agama kita adalah agama yang paling baik, agama yang hak, agama yang paling benar, dan tidak ada lagi agama yang paling benar kecuali Islam, ya kan? Kan ada tuh, udah, kita jangan menganggap diri agama kita paling baik, ya, dibandingkan dengan agama yang ini. Seakan-akan agama sama, nggak bisa. Agama sama, saudara, betul nggak? Nggak sama agama. Coba, Islam mengajarkan halal dan haram. Adakah di agama lain halal dan haram? Tidak ada. Tidak ada halal dan haram di agama lain, nggak ada. Yang ada adalah baik dan buruk saja. Udah, nggak ada halal dan haram, nggak ada, saudara. Ya, di dalam Islam ada yang namanya toharah, bersuci. Apakah di agama lain ada bersuci? Tidak ada bersuci. Coba, kalau orang yang kagak bersuci sama aja dengan binatang, saudara. Betul, betul nggak? Ya. Oh, kita ada yang namanya hadas besar, junub misalnya. Kita habis bergaul dengan istri kita, junub namanya.
Bisa suci kembali kita sebagai manusia yang fitrah dengan apa? Dengan mandi. Ada tata cara mandi dalam fikih. Kemudian adakah di agama lain tentang cara mandi? Adakah agama lain menyebutkan orang yang dalam keadaan junub itu kemudian dianggap tidak suci? Mereka menganggap suci saja karena tidak ada yang mensucikan. Enggak ada, saudara. Makanya Islam adalah agama yang hak. Ad-dinul haq lil Islam. Ya, Islam adalah agama yang hak dan agama yang memang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun syariat yang ada dalam Islam, dalam Al-Qur'an, ini bukan buatan manusia, bukan buatan Rasulullah Muhammad, bukan, tapi memang datangnya dari Allah. Rasulullah hanya menyampaikannya saja. Rasulullah itu sifatnya menyampaikan, ya. Maka lisanu bin nabiin, dari lisan Rasulullah ini keluar apa yang disampaikan oleh Allah. Sementara apa yang disampaikan Nabi itu bukan berdasarkan nafsunya, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La tantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari lisan Nabi kecuali semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah kita begini, saudara, jangan ragu lagi udah dengan Islam, ya. Jadilah kita orang yang beriman. Ciri orang yang beriman itu, saudara, ya, ciri orang yang beriman itu yang pertama adalah menyegerakan diri akan ketaatan kepada Allah. Bersegera diri untuk taat kepada Allah, ya, karena sifat orang yang beriman, ya, tidak akan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kecuali untuk taat kepada Allah, karena yakinnya, ya, karena tidak ada keraguan-raguannya terhadap apa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah sampaikan dunia ini sebagai majra'atul akhirat. Dunia ini adalah tempat kita untuk menabung. Dunia ini tempat kita untuk bertijarah agar nanti hasilnya bisa kita manfaatkan dan kita rasakan di alam akhirat. Kenapa? Karena dunia ini fana. Dunia ini fana. Dunia ini tidak abadi. Dunia ini tidak kekal. Kita akan mati. Dan kemudian ada tempat yang kekal, ada alam yang kekal, namanya alam akhirat. Nah, yang seperti itu orang yang beriman yakin apa yang disampaikan oleh Nabi, maka dia nggak akan menyia-nyiakan untuk taat kepada Allah, maka dia akan bersegera untuk melaksanakan ketaatannya kepada Allah dan tidak malas-malasan, ya. Wa yastanibu 'alal haram, dia tinggalkan semua perkara-perkara haram, dijauhin tuh perkara-perkara haram, karena dia yakin perkara haram itu bisa menjadi asbab tidak diterimanya amal-amalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Perkara haram yang dia dapatkan dari usaha-usaha haram itu kalau seandainya tercampur dengan harta yang kita punya dari halal, maka semuanya akan menjadi haram, karena yang namanya harta haram tidak bisa dicampur, ya. Manistama'al halal alal haram illa ghalabal haram halalun. Tidak akan mungkin bisa tercampur menjadi satu antara halal dengan haram. Kalau seandainya tercampur juga, maka yang haram bisa mengalahkan yang halal. Nggak bisa itu, ya. Jangan sampai kita menganggap nyari rizki susah. Jangankan yang haram, jangankan yang halal, yang haram saja susah, maka kita cari rizki dengan cara-cara yang haram. Nah, terkumpul nih, kemudian kita anggap nanti bisa kita sucikan dengan apa? Dengan berzakat, dengan berimpak, dengan bersedekah. Nggak bisa, saudara, nggak bisa, karena tidak bisa tercampur. Bahkan amal kita kalau seandainya ada harta yang haram di dalam diri kita, kita beramal, amal kita ditolak sama Allah, ya. Allah nyatakan dalam hadisnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Ahmad,
man shalla fi saubin bi'asaratin darahima wa fihi dirhamun wa fihi ahadu dirhaman. Siapa orang yang salat dengan menggunakan baju dengan harga 10 dirham, dan di dalam 10 dirham itu ada 1 dirham barang haram, ada 1 dirham barang haram, ya lam yuqbal salatuh, maka tidak akan diterima salatnya. Ya, 1 haram, 1 dirham haram, sementara yang halal 9. Banyakan mana saudara? 9 sama 10 banyakan mana? 9. Yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak saudara. Ya, makanya jangan kita anggap gampang ya orang yang beriman menyegerakan diri, karena dia yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi adalah sesuatu yang benar, datangnya dari Allah sang pencipta alam, karena Allah pun memberikan kepada manusia tentang hukum-hukum atau aturan-aturan hidup agar bisa selamat dunia dan akhirat. Maka jangan sampai kita ragu lagi dah, betul nggak? Jangan ragulah kita dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bersegera kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tinggalkan perkara-perkara yang haram, jauhin sejauh-jauhnya. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, adapun selanjutnya ayat yang selanjutnya dari Yasin, mudah-mudahan bisa kita kaji di kesempatan yang akan datang. Liyanzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun wallahu a'lam bisawab. Ada yang mau ditanyakan? Masuk waktu Isya? Ada? Fadhal. Baik. Kalau ada surah Yasin di HP tanpa wudu kita baca, kira-kira boleh kagak? Ya, Yasin kalau seandainya di HP, HP itu bukannya Quran. Quran itu mushaf. Ya, lembaran-lembaran. Itu kalau mushaf lembaran-lembaran. Kalau HP itu konten banyak tuh, macam-macam. Ya, di dalamnya macam-macam. Kalau kita baca qasdi tilawah dengan maksud untuk membaca Quran, maka wajib kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Kalau kita qasdi tilawah, ya. Tapi kalau seandainya qasdi zikrin alal Quran, menyengaja berzikir dengan Al-Quran, boleh saja tanpa kita ada wudu atau dalam keadaan suci, ya. Tapi kalau qasdi tilawah, sengaja untuk membaca Quran, maka wajib untuk berwudu. Ya, ya sebenarnya kalau kita baca, kita pakai HP, ini HP bukan Quran, kan Quran HP. Ya, kita banyakkan pakai HP, padahal Al-Quran itu mushaf. Mushaf itu lembaran-lembaran. Meskipun ditulis di dalam kertas oleh manusia, ditulis, dicetak, tapi jelas Al-Quran itu adalah lembaran atau mushaf yang memang asli dari Lauhil Mahfud, bukannya bukannya deskripsi atau bukannya palsu, bukan, ya. Tapi memang asli itu. Allah nyatakan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikra, Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Jadi Allah menurunkan itu Al-Quran, bukan Al-Quran yang aslinya adanya di Lauhul Mahfud, sementara di alam dunia duplikat, bukan, ya, bukan. Nah, cuman ada namanya Al-Quran, ada namanya tafsir, kan gitu, ya kan? Kalau tafsir dilihat dulu, banyakan tafsirnya apa banyakan Qurannya. Kalau seandainya banyakan tafsirnya, boleh kita memegang tanpa dalam keadaan suci, sama sebagaimana HP, ya, boleh kita memegangnya tanpa keadaan suci, gitu kan? Nah, cuma kalau membacanya tadi itu,
Kalau kita membacanya berniat untuk membaca Quran wajib dalam keadaan suci. Tapi kalau bizikri ala tilawatil Quran, berzikir dengan membaca Quran itu boleh tanpa ada dalam keadaan suci. Ya, sama seperti itu. Jadi boleh-boleh saja. Namun niatnya zikir. Kalau kita membaca Al-Quran yang ada di dalam HP, ya. Baik. Ada lagi? Cukup. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsil kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw ziratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasulin adha bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi ila tatasi sahbihi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal aminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.